Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mugnil Labib dari Prodi PAI A1, NIM 241101010021. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS matkul pendidikan kewarganegaraan. Baik, yang pertama, judul dari kelompok 1 adalah pengertian nasionalisme dan identitas nasional serta mengimplementasi konsep keduanya dalam perspektif. Yang kedua, faktor penghambat dan pendorong serta implementasi integrasi nasional. Yang ketiga, pengertian konstitusi serta implementasi konstitusi di Indonesia. Yang keempat, mengimplementasi hak dan kewajiban negara dalam pendidikan. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian nasionalisme dan identitas nasional serta implementasi konsep keduanya dalam perspektif. Yang pertama, pengertian nasionalisme dan identitas nasional. Di sini secara etimologi, kata nasionalisme berasal dari kata Latin yaitu natio, yang berarti kelahiran, dan kemudian berkembang menjadi kata nation dalam bahasa Inggris, Jerman, dan Belanda yang berarti bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme diartikan sebagai paham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, bendera merah putih, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Baik, langsung saja. Yang kedua, faktor pembentuk identitas nasional. Di sini terdapat dua faktor penting dalam pembentukan identitas nasional, yaitu faktor primordial dan faktor kondisional. Faktor primordial atau faktor objektif adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut seperti geografi, ekologi, dan demografi. Yang ketiga, implementasi nasionalisme dan identitas nasional dalam sebagai perspektif. Setelah Indonesia lahir, maka dibentuk terkait karakteristik negara Indonesia yang di dalamnya berisikan identitas nasional Indonesia. Setiap negara Indonesia memiliki identitas untuk melambangkan keagungan suatu negara. Berikut penjelasan mengenai identitas negara Indonesia, yaitu bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Indonesia beserta simbol-simbol Pancasila, lagu kebangsaan, dan hukum. Baik, saya akan lanjutkan yang dari kelompok 2 yang berjudul faktor penghambat dan pendorong serta implementasi integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu integration, yang berarti kemampuan atau keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Yang kedua, faktor penghambat integrasi nasional. A. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. B. Kurangnya toleransi antar golongan. C. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. D. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Baik, yang ketiga, faktor pendorong tercapainya integrasi nasional. Di sini dibagi menjadi 4. A. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. B. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. C. Adanya tekad serta keinginan
untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. D. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Lanjut yang keempat, implementasi integrasi nasional. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah, atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Istilah dari integrasi nasional di sini adalah terdiri dari dua unsur kata, yaitu integrasi dan nasional. Dalam Kamus Besar Indonesia edisi ketiga tahun 2002 dikemukakan bahwa istilah integrasi mempunyai pengertian pembaruan atau penyatuan hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Oke, lanjut membahas dari kelompok 3 yang berjudul Pengertian Konstitusi serta Implementasi Konstitusi di Indonesia. Yang pertama, pengertian konstitusi. Konstitusi atau undang-undang dasar dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara. Biasanya dikondivisikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Konstitusi pada dasarnya memiliki pengertian luas, yaitu keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat mengenai cara penyelenggaraan suatu pemerintahan. Baik, yang kedua, pengertian implementasi negara. Baik, yang